Perkenalkan, nama saya Kristalia Wijaya. Teman-teman bisa memanggil saya Talia. Saya dari program studi akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 23/2021-088. Di sini saya akan mempresentasikan tugas critical thinking tentang bangunan nalar keputusan kuliah. Tujuan saya berkuliah adalah tentunya ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, ingin memperoleh skill dan pengetahuan yang lebih luas lagi yang tidak saya dapatkan di bangku SMA maupun SMP, tentunya di UKSW ini, lalu ingin memuliakan nama Tuhan dimanapun saya berada. Apakah tujuan berkuliah saya sudah jelas? Menurut saya, tujuan berkuliah saya sudah cukup jelas, dan saya yakin saya bisa mencapainya asal saya sungguh-sungguh berkuliah di UKSW, mengikuti organisasi yang positif, dan terus dibarengi oleh doa. Saya ingin berkuliah karena yang pertama, saya ingin memperoleh skill dan pengetahuan yang mumpuni untuk di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, saya ingin kuliah karena ingin memperoleh pekerjaan yang saya inginkan. Yang ketiga, saya ingin kuliah karena ingin memuliakan nama Tuhan dengan berkat yang sudah diberikannya kepada saya sehingga saya bisa berkuliah. Dan yang keempat, saya ingin berkuliah untuk membanggakan kedua orang tua saya yang sudah membiayai perkuliahan saya. Dan apa yang terjadi jika saya tidak berkuliah? Yang terjadi jika saya tidak kuliah, yang pertama adalah saya tidak akan memperoleh skill dan pengetahuan yang sama dengan orang yang berkuliah. Yang kedua, saya tidak akan memperoleh pekerjaan yang saya inginkan. Kuliah yang ideal menurut saya adalah kuliah yang dapat membagi waktu dan fokusnya antara pembelajaran di kampus dan aktif mengikuti organisasi. Karena menurut saya, kuliah yang ideal itu harus seimbang antara pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran di kampus dan skill yang diperoleh dari berproses di organisasi itu tersebut untuk nantinya dipakai dalam dunia kerja. Saya mendapatkan informasi kuliah yang ideal itu adalah dari orang-orang sukses terdekat saya yang sewaktu ia kuliah, ia menjadi mahasiswa yang ideal. Mereka dapat membagi waktu dan fokusnya antara belajar di kuliah dan aktif berorganisasi. Mereka menggunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Mereka mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan diajarkan di mata kuliah yang akan mereka ambil, lalu mereka menjalankan tugas-tugas di organisasi. Maka fokusnya tidak akan terbagi-bagi. Apakah contoh itu dapat kamu tiru? Ya, saya yakin saya dapat meniru contoh orang-orang sukses di sekitar saya. Karena sewaktu SMA saya juga sudah mendapatkan pengalaman menjadi siswa ideal karena dapat membagi waktu dan fokus ya antara belajar memperoleh pengetahuan dan banyak prestasi dan juga aktif mengikuti organisasi. Yang membuat saya yakin saya bisa menjalani kuliah ideal menurut definisi yang sudah saya jelaskan adalah karena sewaktu SMA bisa dibilang saya sudah menjadi siswa ideal dan saya ingin menerapkannya di perkuliahan karena pastinya yang saya dapatkan di perkuliahan ini skill dan pengetahuan itu lebih luas lagi dan tantangannya pasti lebih sulit. Yang akan saya lakukan untuk mencapai purpose saya adalah yang pertama, saya akan menerapkan pengalaman-pengalaman sewaktu SMA saya di kuliah ini. Lalu yang kedua, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagi terlebih lagi fokus dan waktu saya. Lalu yang ketiga, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus berproses mendapatkan skill dan pengetahuan yang pastinya lebih luas lagi. Yang saya pikirkan atau gagasan realnya untuk mencapai kesimpulan saya, yang pertama, saya akan membuat jadwal belajar rutin sesuai mata kuliah yang akan saya ambil. Lalu saya akan belajar materi mata kuliah yang saya ambil ini sebelum dosen menjelaskannya di perkuliahan nanti. Lalu yang ketiga, saya akan mencoba mendaftar beberapa organisasi dan kegiatan yang ada di UKSW. Dan yang keempat, saya akan menambah relasi pertemanan saya di kuliah. Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan mengambil mata kuliah yang sekiranya sesuai dengan passion saya. Dan dari mata kuliah itu pastinya mendapatkan pengetahuan dan skill yang lebih luas lagi. Dan
Yang kedua, saya akan mendaftar organisasi dan kepanitiaan yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Dan yang ketiga, saya akan mendaftar untuk melayani Tuhan di kampus ministry. Menurut saya, implikasi dan konsekuensi sangat membantu untuk saya berpikir bagaimana tindakan yang akan saya lakukan untuk menjadi mahasiswa ideal yang pastinya membantu saya untuk mencapai cita-cita. Sebagai mahasiswa baru di UKSW, saya memahami kuliah ideal itu seperti yang di atas. Dan menurut saya, konsep yang sudah saya rancangkan ini tentang bangunan nalar keputusan kuliah sudah cukup luas dan terbuka, dan pastinya adil juga.